Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan berikan syafaatnya kita di yaumil qiyamah. Para jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan beberapa keutamaan untuk menjaga hubungan baik, harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya, terutama dalam kebersihan diri kita dan lingkungan. Karena keutamaan untuk menjaga kebersihan di semua lingkungan, yang pertama adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersihan ini adalah salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan, karena kebersihan ini adalah pangkal kesehatan untuk kita. Kalau kita perhatikan di umat muslim, dalam rangka menjaga kebersihan, masih banyak yang belum memahami arti pentingnya kebersihan. Padahal kalau kita melihat di umat lain seperti gereja, mereka di gereja pakai sepatu, tapi sangat menjaga kebersihan. Kita di masjid itu semua dilepas dalam rangka menjaga kebersihan. Belum lagi di negara-negara yang non-Islam seperti di Singapura, kami sendiri menyaksikan bagaimana mereka tidak diperintah oleh agamanya, tapi mampu menjaga kebersihan sampai negara ikut menangani, sehingga luar biasa, betul-betul bersih. Dan yang melanggar itu benar-benar diberi kena hukuman denda, bahkan juga kurungan. Bagaimanakah kita di Indonesia yang mayoritas Islam, yang memahami bahwa kebersihan itu adalah perintah Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Islam itu adalah bersih, maka jadikanlah kalian orang-orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, menjaga kebersihan ini adalah suatu karakter yang harus terus kita lakukan, berbenah diri. Seperti di masjid, terus terang saja, kami juga masih banyak melihat kebersihan di masjid masih belum menjadi kepedulian kita bersama. Dan alhamdulillah, sudah banyak masjid-masjid yang berbenah, yang luar biasa kebersihannya. Kami ambil contoh, kami selalu singgah di Masjid Pajarakan. Masjidnya sangat luar biasa bersih dan indahnya. Padahal di sana itu setiap hari ada tempat untuk makan, dan tetapi mampu menjaga kebersihannya. Dan kemungkinannya adalah manajemennya itu betul-betul ada. Dan petugas yang menjaga kebersihan itu ada, dan mungkin itu digaji. Inilah persoalannya. Oleh karena itu, seperti Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita menggunakan karpet, dan jamaah itu juga ada yang membawa
penyakit, misalnya batuk, bakteri virus itu, mereka sujud. Nah, kita tidak tahu bagaimana bakteri itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita mampu menjaga kebersihan. Karena itu adalah perintah Allah. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang bukan Islam mampu menjaga kebersihan, sampai di kegiatan di bandara, di tempat-tempat mal, mereka sangat menjaga kebersihannya. Sehingga Islam yang diperintahkan, bahkan mereka yang tidak menjaga kebersihan, seperti contoh di zaman Rasul, ada orang yang kencing sembarangan, dan ternyata itu membawa orang itu masuk ke dalam neraka. Para jamaah yang berbahagia. Kemudian keutamaan yang kedua, mengamalkan sunnah Rasul. Karena Rasul sendiri yang kita taati, segala apa yang dilakukan oleh Rasul kita lakukan. Termasuk kebersihan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasul di dalam sebuah hadis sampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'i. Jika aku tidak menjadikan berat umatku, maka sungguh aku perintahkan bersiwak, menggosok gigi setiap hendak sholat. Ini luar biasanya perintah untuk bersuci, membersihkan diri, sehingga kita harus mengupayakan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan termasuk lingkungan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di suatu tempat, termasuk di masjid kita yang juga banyak anak-anak yang juga tidak memahami. Inilah perlunya ada manajemen yang memang juga mengatur kebersihan termasuk keindahannya. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga adalah dicintai oleh Allah. Kebersihan menjadikan hidup sehat. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang sehat dan kuat. Karena orang yang mampu menjaga kebersihan, biasanya orang itu lebih cenderung sehat dan kuat. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim, al-mu'minul qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah. Daripada keduanya ada kebaikan. Inilah para jamaah yang berbahagia. Kalau ingin dicintai oleh Allah, bersih dan indah. Wallahu jamil, Allah indah. Allah senang dengan kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu, marilah kita usahakan itu menjadi karakter kaum muslimin. Yang tentunya karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengamalkan kebersihan akan menjadi wasilah, perantara bagi seorang untuk meningkatkan keimanan dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Sehingga kalau kita mampu menjaga kebersihan, itu juga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan timbangan, dan bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi, dan sholat adalah cahaya, sodakoh adalah pelita, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu salah satu kebersihan yang perlu terus kita jaga, dan mudah-mudahan kita bisa menularkan kepada anak kita, karena karakter ini harus terus dilakukan dalam rangka membina kaderisasi kita untuk terus menjaga agar Allah cinta kepada kita bersama. Yang kelima adalah kebersihan adalah fitrah manusia. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu
di mana Nabi SAW bersabda, al-fitratu khamsun al-khitanun wal istihdadu wa qasus syarib wa taklimul adfari wa natul abati. Ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah fitrah, bahwa salah satu hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia adalah kita harus untuk anak-anak kita, bahkan sudah berusia, ada yang 1 bulan saja sudah dikhitan, karena itu adalah bagian dari kebersihan. Termasuk juga mencukur, hal yang memang yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian juga membersihkan atau merapikan atau memotong kumis. Dan juga memotong kuku, karena kuku itu selalu cepat untuk panjangnya, sehingga harus betul-betul kita perhatikan, karena akan menyimpan kotoran-kotoran yang tentunya adalah fitrah untuk selalu dibersihkan, dan juga mencabut bulu ketiaknya. Inilah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk juga keutamaan, dalam rangka kita mampu menjaga kebersihan. Demikianlah para jamaah yang berbahagia yang bisa kita sampaikan dalam rangka bagaimana kita menjadikan karakter kebersihan, bahkan juga dengan keindahannya, agar kita menjadi contoh bahwa kaum muslimin adalah memang betul-betul memenuhi perintah di dalam Al-Quran. Karena apa saja di dalam Al-Quran harus kita realisasikan dalam kehidupan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca Al-Quran itu benar-benar yang dibaca harus betul direalisasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar pada saatnya nanti menghadap Allah kita dijamin surga Jannatun Naim dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika wa la ilaha anta subhanaka Allahumma la ilaha anta wastaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.